Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang, siswa kelas 11. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, selamat datang lagi di pelajaran PKN. Hari ini Pak Riki akan mereview materi yang mungkin teman-teman sudah pelajari ya. Jadi mungkin ini Pak Riki akan membuat konten review yang singkat saja ya. Mohon teman-teman untuk diperhatikan, siapa tahu ada materi yang terlewat atau mungkin yang materinya yang belum dimengerti. Jadi diharapkan untuk menyimak video ini dengan baik atau audio ini dengan baik ya. Ya, jadi silahkan diperhatikan karena nanti di tengah-tengah video akan ada pertanyaan yang mungkin nanti teman-teman bisa jawab ya. Kemarin Pak Riki udah ngobrol dengan beberapa siswa, katanya materinya sudah sampai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI ya. Kita mulai saja. Nah, ini yang pertama, kita akan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, di sini ada peta yang menunjukkan Indonesia tuh ada di antara dua benua yang besar dan dua samudra yang besar pula. Ya, enggak dua tuh. Oh ya betul, ada dua ya. Samudra Hindia ini maksudnya bukan Samudra India ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Nah, tentunya posisi NKRI ini dengan posisi silang yang tadi ini bisa menjadi potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Ya, potensi ini yang dimaksud karena memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan ya, karena potensi alam, potensi sumber daya manusia yang bisa dikatakan cukup besar ya. Nah, adapun ancaman bagi integrasi nasional. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertamanya itu adalah apa sih apa itu integrasi nasional? Ya, jadi itu adalah question box pertama. Nanti siapa yang menjawabnya akan dikirim di grup WhatsApp. Oke. Di sini ada landasan integrasi nasional. Ada dua, ada landasan ideal atau ideologi. Tentunya itu ada di sila Pancasila ketiga tuh, udah ada kisi-kisinya. Apa? Tentang persatuan dan kesatuan ya. Lalu berikutnya ada landasan konstitusional. Landasan konstitusi atau kalau konstitusi apa tuh? Berarti undang-undang ya. Bisa dari undang-undang dasar atau undang-undang. Nah, ini ada juga di pembukaan alinea keempat. Nah, jadi ini udah ada nih di pembukaan alinea keempat. Ini tentang tujuan dan cita-cita negara ya. Nah, di sini ada juga question box yang kedua. Silahkan untuk dijawab. Nanti listnya akan dikirim juga oleh Pak Riki. Pertanyaannya adalah, carilah landasan konstitusional tentang integrasi lainnya. Jadi silakan teman-teman cari landasan hukum yang relevan dengan integrasi nasional ya. Tadi kita lanjutkan dampak positifnya dari lokasi Indonesia yang strategis. Itu yang pertama merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia. Lalu yang berikutnya mempermudah akses kerjasama dengan negara lain dari bidang ekonomi. Berikutnya banyak industri asing yang didirikan di Indonesia karena letaknya yang strategis. Itu adalah dampak positif bagi Indonesia. Tapi ada juga dampak negatifnya nih teman-teman. Yang pertama itu ada di bidang ideologi. Ya, yang pertama adalah masuknya paham komunisme. Apa itu paham komunisme? Komunisme itu merupakan ideologi politik yang didirikan atas dasar keyakinan
bahwa masyarakat dapat mencapai kesetaraan dengan kendali penuh negara. Paham ini pernah masuk loh di Indonesia pada tahun titik-titik dengan tujuan titik-titik. Ini adalah question box yang ketiga. Silahkan dijawab. Pada tahun berapa PKI pernah masuk di Indonesia dan apa tujuannya? Dan mungkin kenapa komunis dikatakan berbahaya? Nih, paling kasih kisi-kisinya. Biasanya dengan ideologi komunis ini untuk mencapai kesetaraan itu harus ada peran besar negara ya, dan itu sifatnya bisa menjadi diktatoris. Berikutnya masuknya ideologi liberalisme. Paham atau ideologi liberal ini adalah satu pandangan yang menekankan bahwa hak dan kebebasan persamaan umum setiap individu di sebuah negara adalah hal yang mutlak di dalam politik. Nah, ini biasanya ada di era-era modernisasi dan globalisasi seperti ini. Dan tentunya ini sangat riskan masuk di era modern seperti saat ini ya. Dan ini dikhawatirkan dapat menggerus Pancasila. Ya, Parki juga udah pernah nih nanya ke beberapa orang sosial eksperimen, ternyata banyak banget yang bahkan tidak hafal Pancasila. Lalu berikutnya di bidang politik, ya di bidang politik tuh ada korupsi, berita-berita hoax tentang politik, pelanggaran HAM, dan ini ada question box yang keempat. Carilah macam-macam ancaman di bidang politik lainnya. Nah, silahkan itu dijawab ya. Berikutnya, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini ada pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, inflasi, tingkat daya saing yang rendah, terus ketergantungan produk-produk asing ya, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada di bidang hankam atau pertahanan dan keamanan, itu ada agresi atau invasi. Lalu berikutnya ada pemberontakan, sabotase, spionase, aksi teroris, dan lain sebagainya. Di bidang sosial budaya yang dikhawatirkan adalah adanya isu-isu kemiskinan, kesenjangan sosial, terorisme, LGBT, atau pengaruh negatif globalisasi yang lainnya. Contohnya seperti gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, dan munculnya gejala-gejala westernisasi. Lalu, bagaimana cara kita untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut? Nah, tentunya Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar. Nah, di sini untuk menangkal yang tadi ya, permasalahan-permasalahan ideologi. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan atau PKN. Nah, ini kita sedang melaksanakannya ya. Yang kedua, menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. Serta yang ketiga, ikut serta membela negara dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Lalu berikutnya ada di bidang politik. Tentunya di bidang politik ini adalah penataan beserta pembangunan suatu sistem politik yang dinamis. Ya, yang dinamis itu adalah yang mau untuk perubahan ya, dan sehat, di dalamnya kerangka negara yang bersifat demokratis. Lalu berikutnya ada di bidang ekonomi. Yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja yang baru dalam skala yang besar, lalu melakukan pembangunan infrastruktur negeri yang tentunya harus merata. Yang berikutnya adalah menciptakan sebuah iklim usaha yang kondusif, memanfaatkan teknologi, dan tidak terlalu bergantung pada produk-produk luar negeri. Di bidang hankam, ini adalah meningkatkan rasa nasionalisme yang tadi ya. Dan di sini ada juga patriotisme. Patriotisme itu rasa rasa ingin berjuang bagi bangsa dan negara. Lalu yang berikutnya adalah mengadakan patroli secara rutin di daerah rawan penerobosan, misalnya itu di daerah perbatasan, membangun pos-pos pertahanan, menjalin hubungan persahabatan antar negara lain ya. Dan ini yang terakhir, sosial budaya. Yang pertama adalah memelihara keselarasan dan keseimbangan fundamental. Fundamental itu adalah hal yang vital atau yang penting atau yang mendasar.
Dan berikutnya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi, menghargai adanya perbedaan. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa Pak Riki sampaikan. Terima kasih. Silahkan nanti dijawab ya. Dan kalau misalkan ada yang tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.